Setelah menonton video ini, silakan untuk komentar, suka, bagikan, dan klik subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar Cokers Channel semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Eka yang akan membagikan video pembelajaran prakarya. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jangan pernah bosan untuk mengupgrade pengetahuan-pengetahuan baru tentang prakarya, terutama pada kelas 9 bab 3. Video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang telah membahas bab 3. Apa saja yang akan dibahas? Cekidot! Prakarya kelas 9. Bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan kerajinan dari bahan buatan. Setelah kita membahas kerajinan dari bahan buatan, terutama logam, batu, dan juga plastik, pernahkah kita berpikir, apa saja ya alat dan bahan yang perlu dipersiapkan? Dan juga bagaimana nih caranya untuk membuat kerajinan-kerajinan tersebut? Mudah atau tidak ya? Nah, berdasarkan pertanyaan tersebut, disusunlah tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi fungsi, bahan, alat, dan proses yang digunakan pada pembuatan karya kerajinan dari bahan buatan. Kemudian, kalian juga dapat menganalisis teknik pengemasan produk kerajinan dari bahan buatan. Pertama-tama, kita akan membahas kerajinan dari bahan logam. Bagaimana nih prosesnya? Yang pertama, mencampurkan beberapa jenis logam. Kemudian dileburkan dalam suhu 1100 derajat Celcius sampai 1250 derajat Celcius. Campuran tersebut dituangkan ke dalam cetakan dan diolah dalam bentuk batangan, lempengan, atau kawat. Ditempa menggunakan palu untuk mendapatkan ukuran dan bentuk yang diinginkan. Dapat dibantu juga dengan mesin cetak. Wow, ini sedikit lebih rumit ya. Untuk memproses bahan logam mulia, emas atau perak untuk menjadikan suatu perhiasan ataupun aksesoris, ini mempunyai beberapa persamaan. Yang pertama, membentuk satuan-satuan kecil dengan cara dipotong dan digergaji, kemudian disatukan dengan cara dipatri. Setelah itu disepuh, dicuci, atau dilarutkan dengan tawa, sendawa, dan garam. Kemudian dicuci dengan air bersih dan disikat, dicelupkan dengan cairan swavel dan dimasak dengan air. Kemudian didinginkan dan dikilaukan dengan sengki, semacam kikir yang halus. Untuk memproses bahan logam berikutnya, foil aluminium, kuningan atau besi, yaitu sebagai berikut. Nah, si logam ini dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran, berat, dan bentuknya. Kemudian dibersihkan dengan menggunakan air. Boleh juga ditambahkan dengan sabun atau deterjen. Kemudian dilap dengan kain kering atau basah. Setelah benar-benar kering, bahan tersebut dibentuk kerajinan dengan teknik sambung, patri, atau teknik lainnya. Pemrosesan bahan kerajinan dari batu. Kerajinan dari batu yang berupa wadah atau cepuk ini bisa dibentuk dengan tata khusus secara bertahap dan manual. Setelah itu, diperhalus dengan menggunakan alat gerinda. Dalam proses pembuatan kerajinan dari bahan batu juga bisa menggunakan teknik carving atau pahat. Teknik ini dilakukan terhadap jenis batu yang teksturnya memiliki tingkat kekerasan yang bervariatif. Ada dua cara teknik carving dalam mengolah kerajinan dari bahan batu. Cara yang pertama disebut cara langsung atau direct. Jadi caranya itu seperti pembuatan patung yang disesuaikan dengan bentuk bongkahan batu. Kemudian cara kedua adalah cara tidak langsung atau indirect, seperti pembuatan patung yang disesuaikan dengan desain atau model. Proses pengolahan kerajinan dari bahan plastik. Peralatan yang digunakan relatif lebih mudah ditemukan, seperti cutter, gunting, lem tembak, mesin jahit atau jarum dan benang yang dilakukan secara manual. Proses pengolahan bahan plastik untuk dijadikan kerajinan, pertama dicuci terlebih dahulu dengan air, sabun atau deterjen, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dengan posisi terbalik. Setelah itu dilap atau dianginkan agar sisa air menjadi kering.
Kemudian dipisahkan berdasarkan kategori, ukuran, dan bentuknya. Setelah itu, plastik sudah dapat diolah menjadi kerajinan. Teknik membuat kerajinan yang berasal dari bahan plastik. Ada 5 teknik membuat kerajinan dari bahan plastik. Teknik yang pertama adalah teknik anyam. Teknik ini dilakukan dengan cara menyusupkan berbagai lembaran plastik yang pipih dan lentur untuk menjadi sebuah kerajinan yang menarik. Contoh dari teknik ini adalah tas dan taplak yang terbuat dari sedotan. Teknik yang kedua adalah teknik jahit. Teknik jahit merupakan teknik yang digunakan untuk menyambungkan berbagai lembaran plastik hingga menjadi satu kesatuan lembaran yang lebih luas dan panjang. Contoh dari teknik ini, payung dan jas hujan dari bahan limbah plastik. Teknik yang ketiga adalah teknik sambung. Teknik ini merupakan teknik yang menggabungkan berbagai macam jenis plastik menjadi satu kesatuan bentuk dengan bantuan lem, kawat, atau bahan lainnya. Kemudian, teknik yang keempat adalah teknik tempel. Teknik ini adalah teknik yang menempelkan bahan pendukung seperti plastik warna-warni, kain, atau bahan lainnya agar menjadi satu kesatuan yang indah dan menghasilkan bentuk yang diinginkan. Teknik yang terakhir adalah teknik hias. Teknik ini adalah teknik tambahan dalam membuat kerajinan dari plastik dengan cara menambahkan hiasan-hiasan tertentu pada bidang plastik dengan menggunakan cat yang disemprot atau dilukis. Nah, kalian masih ingat kan bahwa fungsi kerajinan ada 2, yaitu yang pertama fungsi hias dan yang kedua fungsi pakai. Jangan dilupakan ya kedua fungsi ini. Untuk teknik pengemasan produk kerajinan dari bahan buatan ini berdasarkan kebutuhannya masing-masing ya. Nah, kenapa sih produk kerajinan kita harus dikemas? Karena pengemasan mempunyai fungsi sebagai berikut. Pertama, penampilan terlihat lebih indah. Kemudian estetis, kemasan juga melindungi produk serta membuat produk kita menjadi tahan lama dan juga meningkatkan nilai jual produk kita sehingga harganya bisa lebih tinggi. Terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Mr. Eka. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan baru untuk kalian semua. Jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar Coker Channel semakin berkembang. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye!